Shalom, salam sejahtera dan damai dari Kristus menyertai kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini bacaan firman Tuhan terambil dari Injil Lukas pasal 7, 8, dan 9. Jika kita membaca pasal ini, maka kita akan menemukan pelayanan Yesus ketika Yesus Kristus ada di bumi. Di sana kita bisa melihat hasil pelayanan itu, yaitu orang sakit disembuhkan, orang buta melihat, orang timpang berjalan, bahkan orang mati dibangkitkan. Sebagai renungan kita pada pagi hari ini, kita akan melihat orang mati dibangkitkan Yesus Kristus di kota Nain. Saya akan membacakan pasal yang ke-7 ayat yang ke-11. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Ada sebuah peristiwa ketika Yesus berada di kota Nain. Dia melihat seorang anak yang dibawa menuju kepada pemakaman. Berarti anak ini sudah mati, dan dia memiliki seorang ibu yang sudah janda. Ibu ini secara terus-menerus menangis dalam kesedihannya. Dia begitu banyak mengeluarkan air mata oleh karena kesedihan dan kecintaannya pada anaknya. Lalu apa yang terjadi? Ayat yang 13 berikutnya, dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Oleh karena air mata ibu ini menghadirkan kuasa kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-14, sambil menghampiri usungan itu ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Ini di luar pikiran manusia. Orang yang sudah diusung menuju pemakaman, yang sudah mati, tetapi kemudian Yesus bangkitkan. Ayat yang ke-15, maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Jelas anak yang sudah mati kemudian kembali bisa berkata-kata, dan Yesus menyerahkan kepada ibunya. Apa yang terjadi? Ayat yang ke-16, semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Ketika Yesus hadir, maka yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Situasi sekarang saat ini, kita percaya kalau kita datang kepada Yesus melalui doa, maka tangannya dari sorga mampu menolong kita. Apapun yang menjadi masalah dan problema kita, di dalam Yesus Kristus ada jalan keluar. Saya percaya ketika kita datang kepada Tuhan, maka pertolongan dari atas akan terjadi bagi kita semua. Kiranya renungan ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.